Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan nikmat ini Allah terus tambah untuk kita semua dengan terus kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dan bertemu lagi. Lalu kemudian tema pula kita pada kesempatan ini adalah Ramadan dan lockdown. Kalau kemudian pertanyaannya adalah apa hubungannya Ramadan dengan lockdown? Tentu secara sepintas tidak ada hubungannya. Karena Ramadan itu berdiri sendiri, lockdown juga berdiri sendiri. Tapi tentu bagi orang yang beriman, kalau melihat ini dari kacamata iman, tentu saja meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini, apapun itu, sekecil apapun dan sebesar apapun, kecuali itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kita rasakan saat ini dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi kemudian kita diuji oleh Allah dengan ujian yang lain pula, tentu tanpa menafikan ujian pada bulan Ramadan dengan adanya wabah COVID-19. Lalu kemudian kita mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah dengan stay at home. Ini bagi orang beriman tentu memahaminya sebagai sebuah hikmah yang Allah telah siapkan untuk kita, bahwa kondisi hari ini pasti Allah telah siapkan hikmah di balik itu semua untuk kita semua. Tentu tergantung sejauh mana kita menyikapi ini dengan baik. Husnuzon kita kepada Allah, positive thinking kita kepada Allah atas segala apa yang Allah turunkan ini, maka sebegitulah nanti Allah berikan hikmah kepada kita. Kaum muslimin dimanapun berada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Jadi adanya COVID-19 itu semua bukan semata-mata tiba-tiba, tapi bisa jadi Allah sudah memang seizin Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita orang beriman, tentu saja bagi kita. Maka sekali lagi keyakinan orang beriman kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan
turunkan di permukaan bumi ini, pasti ada hikmah di balik itu semua. Terlebih kita berada pada bulan suci Ramadan. Kan ini begini banyak hikmah kalau kita mau berpikiran positif husnuzon kepada Allah. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa dengan kita disuruh bertahan di rumah, beribadah di rumah, iya kan? Maka orang tua lebih banyak punya waktu untuk kemudian bercengkerama dengan keluarganya, dengan anak-anaknya mungkin yang selama ini barangkali agak susah dipertemukan karena pekerjaan dan lain-lain. Ini hikmah yang sederhana kalau kemudian dilihat dari sisi kacamata. Dari sisi ibadah mungkin kita lebih khusyuk. Doa kita lebih khusyuk kepada Allah. Munajat kita lebih khusyuk kepada Allah. Ibadah-ibadah kita lakukan yang hari ini mungkin selama ini kita hanya beribadah sekedar melepas kewajiban. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyukan sesempurna mungkin. Ibadah puasa kita dengan penuh kekhusyukan. Solat 5 waktu kita dengan penuh kekhusyukan. Solat sunnah kita dengan penuh kekhusyukan. Baca Quran kita tentu lebih banyak bertambah lagi. Bisa jadi Ramadan sebelumnya kita hanya bisa 1 juz, bahkan mungkin setengah juz. Pada bulan Ramadan ini karena kita tidak ada kesibukan lagi, hanya berdiam diri di rumah, mungkin kita bisa khatam lebih banyak, 3, 4 atau bahkan 5 kali 5 juz dalam 1 hari. Subhanallah. Inilah hikmah kalau kita berpikir yang Allah sediakan untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka memaknai ini tentu harus dilihat dari kacamata ini, supaya kita mampu, supaya kita betul menyikapi ini dengan baik, sehingga kita juga mendapatkan hasil yang baik, sebagaimana sikap kita dalam menyikapi ujian dan cobaan yang Allah turunkan kepada kita. Bulan Ramadan, ya, tanpa ada pun COVID-19, memang di sana banyak ujiannya. Karena memang bulan Ramadan sengaja Allah turunkan untuk menaikkan derajat orang yang beriman menjadi orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa, tentu saja ujiannya banyak harus kita lewati. Salah satu di antaranya adalah bulan Ramadan ini. Yang kemudian di dalamnya banyak hal-hal yang harus kita jaga supaya sukses kita melaksanakan Ramadan ini dan kemudian kita lahir menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Katakanlah misalnya pada bulan Ramadan, kalau kita melihat arti daripada bulan puasa adalah menahan, maka kemudian segala bentuk yang bisa menyebabkan berkurangnya pahala puasa kita, bahkan sampai membatalkan puasa kita, itu dilarang kita untuk melakukan. Maka bisa jadi ya, sisi positif dari wabah COVID-19 ini, ya, dengan kita jarang keluar dari rumah, maka bisa jadi mata kita, telinga kita, ya, pikiran kita barangkali lebih terjaga dari hal-hal tadi. Bisa jadi berpikir yang macam-macam, bisa jadi melihat yang macam-macam, bisa jadi mendengar yang macam-macam. Tapi kalau kita di rumah, subhanallah, ya, kita lebih fokus, ya, untuk kemudian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Kemudian Ramadan memang cobaan yang lain. Ya. Bahwa kita diantar untuk kemudian pada bulan Ramadan ini mempersiapkan diri kita menjadi orang bertakwa, maka pada bulan Ramadan diantar kita untuk kemudian berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena nanti konsekuensi daripada orang bertakwa, ya, itu adalah pasti hiasan dirinya itu adalah kebaikan. Agak ironis kalau kemudian ada orang yang sudah keluar dari bulan Ramadan, katakanlah kemudian dia menjadi orang bertakwa, lalu kemudian hiasan dirinya, bingkai kehidupannya, baik pribadi dan keluarganya dan seterusnya, lalu kemudian tidak mencerminkan nilai orang bertakwa, maka kemudian menjadi persoalan puasa yang sudah kita lewati. Maka sekali lagi kesempatan besar bagi kita, kesempatan ini, dengan adanya COVID-19 ini secara optimis, ya, kita bisa beribadah lebih baik dibanding dengan ibadah-ibadah kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil tentu bermujahadah, ya, berikhtiar kepada Allah dengan standar-standar operasional yang ada dalam mencegah, ya, penyebaran virus COVID-19. Kita kembali kepada
bulan Ramadan. Salah satu misalnya pada bulan Ramadan kita disuruh menolong, memberi, berinfak, bersedekah sebanyak-banyak. Terlebih pada kondisi seperti sekarang. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Maka dikisahkan ketika masuk bulan Ramadan, maka kedermawaan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu semakin bertambah. Bahkan sampai dikatakan seperti angin yang berhembus. Ya, kalaupun kita tidak sampai seperti itu. Ya, kalau mau dianalogikan barangkali kalau angin berhembus itu berarti semua yang ada itu diberikan. Habis untuk diinfak. Ya, kalau kita tidak mampu seperti itu barangkali mesti harus ada yang kita siapkan untuk kemudian kita bisa memberi, menolong saudara-saudara kita pada bulan suci Ramadan ini, terlebih yang terdampak COVID-19. Terlebih lagi, bulan Ramadan adalah di mana seluruh perbuatan baik itu akan menjadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu. Maka tidak ada kemudian alasan bagi kita semua untuk kemudian tidak mensukseskan bulan Ramadan ini, kendati pun kita stay at home. Justru ini kita harus berpikir terbalik, bahwa dengan kondisi seperti ini kita jauh lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kita, pribadi kita, istri dan anak-anak kita, tentu saja begitu juga yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Oleh karena itu maka kita berharap sekali lagi Ramadan ini kita sukseskan dengan sebaik-baiknya, dengan segala bentuk kegiatan yang ada di dalamnya, kendati pun kita berada. Maka sangat akan ada hubungannya nanti. Kita akan menikmati nanti bagaimana hikmah di balik ini semua ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kendati kemudian kalau kita melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya tadi, ya, dengan menyikapinya dengan tadi. Ya. Hari ini kita tidak perlu keluar kalau hanya sekedar berinfak. Bisa lewat transfer dan seterusnya. Semua sudah terfasilitasi. Oleh karena tidak ada alasan untuk kita semua. Bahkan sudah ada relawan-relawan hari ini yang siap menyemput donasi kita, yang siap mengambil di rumah kita, tinggal di rumah. Ya. Bisa. Maka tidak boleh ada alasan kepada siapapun kita bahwa dengan kondisi begini kita tidak bisa berbuat baik. Bisa, bahkan sangat terbuka. Ya. Bahkan bisa jadi pahalanya lebih besar dengan kondisi seperti ini. Apalagi menolong orang yang memang terdampak pada kondisi-kondisi seperti ini. Ini barangkali hal-hal positif yang bisa kita lakukan, hal-hal sikap positif yang bisa kita lakukan dalam menyikapi kondisi ini. Sebagai orang tentu yang beriman kepada Allah. Sekali lagi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hikmah yang spesial untuk orang yang beriman, yang menyikapi ini dengan positif, terlebih kita sedang melaksanakan ibadah. Sekali lagi kami ulang bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah pelihara, Allah lindungi dari hal-hal yang tidak baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita. Sekali lagi terus kita berdoa kepada Allah. Allah beri kita kekuatan menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang maksimal. Kita menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa, bukan hanya bertakwa asal takwa, tapi takwa yang sebenar-benar, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Kemudian tentu lagi-lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah segera angkat ini wabah COVID-19 ini dari tempat kita, dari daerah kita, dari negara dan bangsa kita ini, sehingga kembali kita beraktivitas secara normal, kita bergaul secara normal, kita bisa bertemu secara normal, sehingga kita semua kembali kepada kondisi normal, insyaallah, dan kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adallahu wa kajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.